Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Nahriana MPD dan Ibu Ismi Burhanuddin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan multimedia pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Asmawati Jamal dengan NIM 202008501018 selaku moderator. Adapun pemateri pertama yaitu Nurul Hikmah dengan NIM 202008502017. Pemateri kedua yaitu Reski Aulia 2002 dengan NIM 202008502035. Dan yang pemateri ketiga yaitu Winda Delatriana dengan NIM 202008501010. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada rekan saya untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, materi pertama kami yaitu pengertian multimedia. Multimedia itu sendiri merupakan sistem yang menggunakan komputer sebagai pusat pengontrolan informasi yang terintegrasi, manipulatif, dan mendukung proses penyimpanan informasi baik melalui media time dependent maupun time independent atau American Heritage Dictionary. Multimedia berbasis komputer berpusat pada pemanfaatan komputer dalam proses interaksi, navigasi, dan berkomunikasi melalui penggabungan gambar, video, narasi, teks, animasi melalui berbagai fitur dan koneksi internet. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa multimedia merupakan sarana informasi yang mengkombinasikan penggunaan video, teks, gambar, narasi, animasi yang disajikan dalam bentuk digital dan bersifat interaktif. Selanjutnya yaitu pentingnya pemanfaatan multimedia. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat memberi suasana baru yang inovatif dan interaktif. Selain menjadi daya tarik tersendiri bagi penggunanya, dalam penyampaian informasi multimedia juga dapat memberi kemudahan masih pembelajaran sehingga menjadi lebih interaktif. Ilustrasi penggabungan berbagai media dalam konsep multimedia dapat dilihat pada gambar di samping. Pemanfaatan multimedia menjadi suatu yang penting karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, memudahkan dalam menyajikan berbagai informasi dan lebih interaktif. Yang kedua, informasi yang disampaikan dapat lebih berkualitas, kan lebih update sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dalam partisipasi pengguna. Yang keempat, merangsang panca indera agar lebih fokus pada objek yang ditampilkan. Yang kelima, informasi yang selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. C. Multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia interaktif merupakan integrasi berbagai elemen media seperti audio, video, grafik, teks, animasi, dan lain-lain menjadi satuan, yaitu terkoneksi untuk memberi manfaat bagi penggunanya, atau Reddy dan Marcia 2003. Alasan pentingnya multimedia dalam pembelajaran antara lain yang pertama, pesan disajikan lebih nyata sebab dapat diamati oleh panca indera. Dan yang kedua, merangsang berbagai indera sehingga penyajian materi lebih menarik. Dan yang ketiga, materi pembelajaran lebih mudah diingat oleh peserta didik sebab digunakan oleh sosialisasi dalam bentuk teks, gambar, audio, video, maupun animasi yang lebih menarik. Dan yang keempat, pembelajaran dapat dilakukan secara daring maupun luring jika terkoneksi dengan jaringan internet. Dan yang kelima, dapat dimanfaatkan secara berulang dan berkelanjutan sehingga menyimak waktu, biaya, dan tenaga. D. Komponen multimedia pembelajaran interaktif. 1. Teks. Pengguna teks dalam aplikasi multimedia merupakan komponen kunci yang memiliki ruang penyimpanan yang lebih ringan dibandingkan komponen lain seperti video,
gambar maupun animasi. Dan yang kedua, gambar. Beberapa kelebihan media gambar dalam pembelajaran antara lain: A. Media gambar lebih praktis sehingga mudah digunakan dalam proses pembelajaran. B. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan menggambar lebih murah, bahkan bisa dihasilkan secara cepat melalui perangkat kamera handphone. C. Dapat dipergunakan pada berbagai hal dan jenjang pendidikan. D. Gambar yang ditanyakan di awal pembelajaran dapat mengarahkan peserta didik lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran. E. Gambar bisa digunakan dalam banyak hal untuk berbagai jenjang pembelajaran dan berbagai disiplin ilmu. Gambar dapat menerjemahkan konsep atau gagasan. Selain kelebihan tersebut, media gambar juga memiliki kekurangan, antara lain: A. Gambar lebih bersifat menonton sehingga dibutuhkan sentuhan kreatif untuk membuatnya lebih menarik, misalnya dengan variasi teks dan warna. B. Gambar lebih kepada menggambarkan objek secara dua dimensi sehingga akan kesulitan untuk mengilustrasikan bentuk yang sebenarnya. C. Gambar lebih kepada ilustrasi yang sifatnya diam sehingga dapat penggunaan tertentu akan kurang menarik perhatian. D. Penggunaan gambar hanya merekamkan pada indera mata sehingga kurang menarik digunakan pada kegiatan simulasi. Agar gambar yang didesain dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran yang efektif, maka ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan atau Munir 2003, antara lain yaitu: A. Gambar harus cukup memandai dalam arti sesuai untuk menggambarkan tujuan pembelajaran. B. Gambar harus memenuhi persyaratan artistik dan berbagai aspek. C. Gambar harus memenuhi persyaratan artistik dan berbagai aspek. D. Validitas gambar yang melukiskan suasana yang ideal. 3. Audio. Audio adalah multimedia, memiliki kelebihan diantaranya: A. Audio sebagai media untuk memberikan motivasi. B. Audio digunakan untuk menyampaikan materi-materi tertentu karena suara mendekati keadaan asli dari materi tersebut. C. Audio dapat membantu peserta didik fokus pada materi yang dipelajari karena cukup mendengarkan tanpa melakukan aktivitas lainnya. Audio dalam multimedia memiliki kelemahan diantaranya: A. Audio memerlukan tempat penyimpanan yang besar di dalam komputer. B. Audio memerlukan software dan hardware yang spesifik agar suara dapat disampaikan melalui komputer. 4. Video. Istilah video berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata video atau visum yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Adapun pengertian video dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, mengolah, menyimpan, memindahkan, dan mengkonstruksikan urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Beberapa kelebihan video dalam multimedia diantaranya: 1. Video dapat menjelaskan suatu keadaan secara nyata dari suatu proses, gejala, atau kejadian. 2. Video dapat terintegrasi dengan media lain seperti teks dan gambar. 3. Video dapat memperkarya penyajian atau penjelasan. 4. Penggunaan video dapat melakukan pengulangan pada bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih fokus. 5. Relevan digunakan untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau psikomotor. 6. Kombinasi video dan audio dapat lebih efektif dan lebih cepat menyampaikan pesan dibandingkan media teks. 7. Menunjukkan suatu langkah prosedural. Kemudian adapun kelebihan video dalam multimedia diantaranya: 1. Video tidak memberikan penjelasan secara detail sehingga
Dalam penjelasan materi, peserta didik harus mampu mengingat detail dari satu bagian ke bagian lainnya. 2. Penggunaan video kurang mendorong lebih aktif di dalam berinteraksi dengan materi, karena peranggapan bahwa belajar melalui video lebih mudah daripada teks atau gambar. Kemudian 5. Animasi. Animasi dalam program multimedia interaktif menjadi daya tarik utama karena animasi mampu menjelaskan suatu konsep atau proses yang sukar dijelaskan dengan media lain. Tampilan yang menarik akan memotivasi pengguna untuk terlibat di dalam proses pembelajaran. Bagian penting dalam multimedia adalah animasi. Animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup, semangat. Selain itu, anima juga berasal dari kata animation yang berasal dari kata to anime. Anime memiliki beberapa manfaat dalam multimedia, di antaranya 1. Menunjukkan efek gravitasi pada suatu objek. 2. Dapat menjelaskan konsep yang sulit, misalnya penyerapan makanan ke dalam aliran darah atau bagian elektron bergerak untuk menghasilkan arus listrik. 3. Dapat menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret. 4. Menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedur. Tahapan pembuatan multimedia interaktif. Pengembangan multimedia dilakukan berdasarkan 6 tahap, yaitu konsep, desain atau perencanaan, pengumpulan material, pembuatan, testing, dan distribusi. Konsep pada tahap ini tujuan dan dasar aturan untuk perancangan seperti akurat aplikasi. Target dalam pengembangan multimedia ditentukan. Sedangkan desain, tahap desain untuk membuat spesifikasi secara rinci mengenai rancangan dan kebutuhan untuk mengembangkan multimedia. Pembuatan. Pada tahap ini, aplikasi seluruh multimedia dikembangkan bersama-sama. Pembuatan aplikasi berdasarkan storyboard dan softcard view dari tahap desain. Testing dilakukan setelah tahap pembuatan dan seluruh data dimasukkan. Pengguna merasakan kemudahan serta manfaat dari aplikasi tersebut dan dapat menggunakan sendiri, terutama untuk aplikasi interaktif.